Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa, komunikasi terapeutik merupakan komunikasi yang terstruktur dan memiliki tahapan-tahapan. Stuart menjelaskan bahwa dalam prosesnya komunikasi terapeutik terbagi menjadi 4 tahapan, yaitu tahap persiapan atau tahap prainteraksi, tahap perkenalan atau orientasi, tahap kerja dan yang terakhir adalah tahap terminasi. Mari kita simak satu persatu tahapan komunikasi terapeutik. Yang pertama adalah tahap persiapan atau fase prainteraksi. Dalam tahapan ini perawat menggali perasaan dan menilik dirinya dengan cara mengidentifikasi kelebihan dan kekurangannya. Pada tahap ini juga perawat mencari informasi tentang klien sebagai lawan bicaranya. Setelah hal ini dilakukan, perawat merancang strategi untuk pertemuan pertama dengan klien. Tahapan ini dilakukan oleh perawat dengan tujuan mengurangi rasa cemas atau kecemasan yang mungkin dirasakan oleh perawat sebelum melakukan komunikasi terapeutik dengan klien. Kecemasan yang dialami seseorang dapat sangat mempengaruhi interaksinya dengan orang lain. Hal ini disebabkan oleh adanya kesalahan dalam menginterpretasikan apa yang diucapkan oleh lawan bicara. Pada saat perawat merasa cemas, dia tidak akan mampu mendengarkan apa yang dikatakan oleh klien dengan baik, sehingga tidak mampu melakukan active listening atau mendengarkan dengan aktif dan penuh perhatian. Tugas perawat dalam tahapan ini adalah, yang pertama, mengeksplorasi perasaan, mendefinisikan harapan dan mengidentifikasi kecemasan. Yang kedua, menganalisis kekuatan dan kelemahan diri. Yang ketiga, mengumpulkan data tentang klien. Dan yang terakhir adalah, merencanakan pertemuan pertama dengan klien. Yang kedua adalah, tahap perkenalan atau fase orientasi. Tahap perkenalan dilaksanakan setiap kali pertemuan dengan klien dilakukan. Tujuan dalam tahap ini adalah memvalidasi keakuratan data dan rencana yang telah dibuat sesuai dengan keadaan klien saat ini, serta mengevaluasi hasil tindakan yang telah lalu menurut Stuart. Tugas perawat dalam tahapan ini adalah, yang pertama, membina rasa saling percaya, menunjukkan penerimaan dan komunikasi terbuka. Yang kedua, merumuskan kontrak, waktu, tempat pertemuan, dan topik pembicaraan, bersama-sama dengan klien dan menjelaskan atau mengklarifikasi kembali kontrak yang telah disepakati bersama. Yang ketiga, menggali pikiran dan perasaan serta mengidentifikasi masalah klien yang umumnya dilakukan dengan menggunakan teknik komunikasi pertanyaan terbuka. Dan yang terakhir adalah, merumuskan tujuan interaksi dengan klien. Sangat penting bagi perawat untuk melaksanakan tahapan ini dengan baik karena tahapan ini merupakan dasar bagi hubungan terapeutik antara perawat dan klien. Ada 3 kegiatan utama yang harus dilakukan perawat pada fase orientasi ini sebagai berikut. Yang pertama adalah, memberikan salam terapeutik. Contohnya, Assalamualaikum, selamat pagi, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah, evaluasi dan validasi perasaan klien. Contoh, bagaimana perasaan ibu hari ini? Ibu tampak segar hari ini. Dan yang terakhir adalah, melakukan kontrak hubungan dengan klien, meliputi kontrak tujuan interaksi, kontrak waktu, dan kontrak tempat. Yang ketiga adalah, tahap kerja atau fase kerja. Tahap kerja merupakan inti dari keseluruhan proses komunikasi terapeutik. Tahap kerja merupakan tahap yang terpanjang dalam komunikasi terapeutik karena di dalamnya perawat dituntut untuk membantu dan mendukung klien untuk menyampaikan perasaan dan pikirannya dan kemudian menganalisa respons ataupun pesan komunikasi verbal dan nonverbal yang disampaikan oleh klien. Dalam tahap ini pula perawat mendengarkan secara aktif dan dengan penuh perhatian sehingga mampu membantu klien untuk mendefinisikan masalah yang sedang dihadapi oleh klien, mencari penyelesaian masalah dan mengevaluasinya. Di bagian akhir tahap ini, perawat diharapkan mampu menyimpulkan percakapannya dengan klien. Teknik menyimpulkan ini merupakan usaha untuk memadukan dan menegaskan hal-hal penting dalam percakapan, dan membantu perawat dan klien memiliki pikiran dan ide yang sama. Dengan dilakukannya penarikan kesimpulan oleh perawat, maka klien dapat merasakan bahwa keseluruhan pesan atau perasaan yang telah disampaikannya diterima dengan baik dan benar-benar dipahami oleh perawat. Dan tahapan yang terakhir adalah, tahap terminasi atau fase terminasi. Terminasi merupakan akhir dari pertemuan perawat dan klien. Tahap terminasi dibagi menjadi 2 yaitu terminasi sementara dan terminasi akhir. Terminasi sementara adalah akhir dari tiap pertemuan perawat dan klien,
Setelah hal ini dilakukan perawat dan klien masih akan bertemu kembali pada waktu yang berbeda sesuai dengan kontrak waktu yang telah disepakati bersama. Sedangkan terminasi akhir dilakukan oleh perawat setelah menyelesaikan seluruh proses keperawatan. Adapun tugas perawat dalam tahap ini adalah, yang pertama adalah, mengevaluasi pencapaian tujuan dari interaksi yang telah dilaksanakan atau evaluasi objektif. Bramer pada tahun 2007 menyatakan bahwa meminta klien untuk menyimpulkan tentang apa yang telah didiskusikan merupakan sesuatu yang sangat berguna pada tahap ini. Yang kedua adalah, melakukan evaluasi subjektif dengan cara menanyakan perasaan klien setelah berinteraksi dengan perawat. Dan yang ketiga adalah, menyepakati tindak lanjut terhadap interaksi yang telah dilakukan. Tindak lanjut yang disepakati harus relevan dengan interaksi yang baru saja dilakukan atau dengan interaksi yang akan dilakukan selanjutnya. Tindak lanjut dievaluasi dalam tahap orientasi pada pertemuan berikutnya. Sebelumnya perkenalkan, saya Rian Dani Jafar Wijanto. Dek bisa panggil saya Nurse Rian. Saya perawat yang bertugas di malam hari ini dari jam 7 sampai jam 9. Kalau boleh tahu dengan Dek siapa, umurnya berapa, dan keluhannya apa? Perkenalkan, nama saya Siva, saya berumur 18 tahun. Saya mengalami hepatitis sejak kecil. Saya juga minum obat-obatan dan juga suplemen vitamin dari dokter. Tetapi kenapa malah tambah parah nurse, dan saya sering demam, flu, dan bahkan mual. Oke, baik. Sebelumnya, kamu sudah nyaman dengan posisi duduknya saat ini atau perlu berbaring? Begini saja nurse, saya sudah nyaman. Oke, baiklah. Ada lagi keluhan lain? Saya sedikit demam dan flu nurse. Oke, saya cek dulu untuk pengukuran tanda-tanda vitalnya ya. Aku punya ide. Tugas akan lebih mudah jika apa? Oke, jadi dari hasil pengukuran untuk tanda-tanda vitalnya, tekanan darah itu 120 sampai 80 mmHg, nadi 80 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, dan suhu tubuh kamu itu 37,9 derajat Celcius. Oh iya, baik nurse. Sudah berapa lama kamu mengalami demam dan flu? Kalau boleh tahu, kamu mengalami flu, apakah berbarengan dengan demam? Tidak nurse, pertama saya demam dulu, nanti sehari kemudian saya baru merasakan flu. Oh, berarti Shiva terkena flu sejak 2 hari yang lalu ya? Iya nurse. Apakah kamu masih ingat gejala awal kamu terkena demam? Saya ingat nurse, awalnya saya merasa sakit kepala, berkeringat dingin, batuk, dan muntah. Terus apa yang kamu lakukan? Apakah kamu langsung minum obat atau kamu biarkan begitu saja? Saya berpikir bahwa itu adalah hal yang biasa, jadi saya biarkan begitu saja. Terus kamu kasih tahu ke orang tua kamu bahwa kamu mengalami gejala tersebut? Tidak nurse, setiap saya mengalami gejala tersebut, saya berpikir, mungkin besok juga sembuh. Ada lagi yang pengen kamu sampaikan? Oh iya nurse, saya disuruh dokter untuk menjaga pola makan, tapi saya tidak melakukannya. Untuk makannya, emang Shiva sehari berapa kali makan? 2 kali sehari, kadang juga sekali nurse. Tolong deh Shiva dijaga ya untuk pola makannya. Usahakan sehari bisa 2-3 kali sehari agar nutrisi Shiva tetap terjaga. Baik nurse. Dan jauhi makanan yang mengandung lemak, kolesterol seperti kuning telur, kulit ayam, udang, dan sebagainya. Dan juga hindari makan makanan manis dengan kadar gula yang tinggi ya. Oke, siap nurse. Bagaimana perasaan Shiva saat ini? Kok terlihat murung? Saya merasa sedih nurse, Kenapa dek?
karena penyakit saya tidak kunjung sembuh dan malah bertambah parah. Saya takut penyakit saya ini tidak akan sembuh. Syifa, tenang saja, penyakit kamu bisa sembuh kok. Yang terpenting, kamu harus tetap kuat. Jangan terlalu banyak pikiran agar tidak terlalu berpengaruh terhadap penyakit kamu. Siap nurse, saya akan berusaha. Apakah kamu rutin minum obat yang diberikan oleh dokter? Terus apalagi yang dipesan oleh dokter kepada kamu? Tenang saja, jangan takut. Saya di sini untuk membantu agar penyakit kamu cepat sembuh. Sudah tidak nurse. Oke baik, saran saya untuk Syifa, kamu harus menuruti apa yang dokter katakan. Kan ini juga demi kesembuhannya Syifa. Kalau kamu pengen sembuh, kamu harus rutin minum obat dan suplemen vitamin agar kamu cepat sembuh. Saya suka lupa jalan minum obat. Saya sibuk ikut organisasi di perkuliahan, karena itu saya jadi tidak rutin minum obat. Emang berapa organisasi yang kamu ikuti? 3 organisasi dan 1 UKM dalam kampus nurse. Oke, kalau begitu keadaannya, kamu harus kurangin sedikit aktivitasnya dan tetap fokus terhadap kesembuhan kamu. Dan buatkan jadwal rutin minum obat atau alarm pengingat agar kamu bisa selalu ingat untuk minum obat dan juga vitamin ya. Oh iya nurse, saya akan mengurangi sedikit aktivitas dan fokus untuk kesembuhan saya sendiri, dan saya juga akan membuat jadwal pengingat. Apakah ada lagi yang perlu Syifa katakan terkait dengan keadaan kamu saat ini? Berkonsultasi dengan saya. Santai saja, kalau dengan saya tidak perlu sungkan. Saya merasa sedikit mual, tapi masih bisa ditahan. Oke, baiklah. Ada lagi keluhan lain? Sudah tidak ada nurse. Saya jadi lebih mudah dan banyak belajar, terutama pada kehidupan saya. Ternyata hal-hal yang saya lakukan itu salah, bahkan menghambat kesembuhan saya. Alhamdulillah kalau begitu. Ya nurse. Jika ada sesuatu yang terjadi atau gejala lain yang terjadi, jangan ragu untuk menghubungi saya atau tenaga medis lain. Dan semoga kamu cepat sembuh ya, dan silahkan tunggu panggilan dari dokter. Baik, terima kasih banyak nurse. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Every night, 'cause I'm in, my girl about to turn. I should fuck her in the place.